Halo guys, balik lagi di podcast 442 Indonesia, masih bareng gue Esa. Dan kali ini masih di tempat yang sama di Shake Me Up Bintaro ya. Jadi ini enak banget buat lo yang mau nongkrong, mau makan, mau minum, atau cuma asal nggak boleh bawa minuman makanan dari luar ya, rugi cuy Shake Me Up-nya. Dan masih ngomongin soal sepak bola, pastinya kita nggak ngomongin masalah congklak karena paling menarik masih ngomongin bola. Dan masih bareng sama dua expert kali ini, ada pergantian sedikit. Di kiri gue masih ada Eki. Iya, ini asisten editor dari 442 Indonesia. Apa kabar Ki? Baik. Masih sehat-sehat aja ya. Dan yang di kanan gua beda. Kalau di edisi sebelumnya ada Rana. Tapi kalau sekarang ada Mas Hedi, senior editor dari Beritagar.id. Betul ya Mas ya? Betul. Apa kabar Mas Hedi? Baik. Dan sekarang ngomongin masalah sepak bola, gua lagi pengen ngomongin sepak bola Indonesia. Kemarin gua nonton di berita, ini Pak Jokowi di istana ngumpulin semua owner-owner klub sepak bola di Indonesia. Gue pikir cuma acara makan siang bersama. Biasalah Pak Jokowi. Ternyata ini berhubungan sama yang namanya ISC, Indonesian Soccer Championship, betul? Nah, kalau gue lihat nih dari kacamata orang awam yang nonton bola kayaknya seru-seru aja nih sekarang Indonesia liganya, kompetisinya udah mulai baik. Nah, ISC ini sendiri gue nggak paham sama sekali. Mas Edi, tolong diperjelas ini apa sebenarnya ISC? ISC ini sebenarnya bentuk lain ISL ya. Oke. ISL belum bisa jalan karena PSSI masih dibekukan. Oke. Terus ya udah pesertanya ya 18 klub. Oke, 18 ISL, klub. sama puluhan klub di divisi utama itu makanya dibagi jadi ada ISCA, ada ISCB. Oh, dibagi dua. ISCA rencana tanggal 29 April kick-off. Yang kick-off-nya mana lawan mana nih? Persipura, tuan rumah lawan Persija Jakarta. Oke, lawan Persija. Ini menurut Mas Edi sendiri, ini kabar baik atau enggak untuk persepak bolaan Indonesia? Kalau dari sudut pemain, iya, kalau dari sudut pemain. Kalau dari harusnya iya ya. Harusnya ya, karena ada kompetisi. Iya. Tapi kalau dari sudut yang bukan dari sudut pemain? Dari sudut umum sih sama aja. Sama aja. Apa yang bikin sama aja? Karena yang lebih baik nggak? Ya gini, ISC ini ada beberapa, mereka sih nyebutnya ada banyak inovasi ya. Mereka mau pakai sistem marquee player. Marquee player itu artinya ada pemain yang jadi pakai salary cap, kemudian ada marquee player. Marquee player itu artinya pemain yang akan dibayar di atas batas gaji. Oh gitu, enak dong. Harusnya. Iya. Terus kedua mau pakai standar lisensi pelatih. Untuk ISCB itu pakai C, AFCC sertifikasi pelatihnya. Kalau ISCA ya lisensi B. Ini masalah, dua-duanya masalah. Kenapa masalahnya? Satu, klub kita ini sumber dananya dari mana gitu. Berapa banyak klub yang punya uang gitu misalnya. Beneran punya uang ya. Sumur dananya jelas gitu ya. Terus kedua, berapa banyak pelatih kita yang punya AFCC? Mungkin nggak sampai 40. Ini kan ISC ini udah dapat dukungan dari presiden sama Menpora. Pak Imam Nahrawi. Didukung sama presiden sama Kemenpora, tapi masih belum sama tim transisi sama Bopi. Tolong perjelas Ki, gua nggak ngerti. Ini gimana bisa begini? Jadi emang aneh karena pertama emang sih kalau kita ngeliat tim transisi sama Bopi ini didirikan untuk untuk bener-bener ngebenerin, ya kan. Tapi selama ini emang mereka masih minim aksi. Ketika minim aksi akhirnya pihak luar, dalam hal ini pihak klub yang bikin inisiatif bahwa kita butuh liga, kita mau jadi ini nih. Ini dari inisiatif mereka, bukan inisiatif tim transisi sebagai pengganti PSSI gitu. Tapi masalah kemudian adalah bahwa ini kayak ngembaliin seperti dulu lagi. Kayak kenapa? Karena ini kayak sama aja kayak ISL sama divisi utama. Yang mereka permasalahan sekarang adalah masalah verifikasi kan. Tahun lalu yang menjadi awal masalah yang kemudian berujung pada pembukaan PSSI adalah verifikasi. Pada saat itu dua tim ada Arema sama waktu itu masih Persebaya. Itu waktu itu nggak lolos verifikasi karena masih ada dualisme pimpinan. Di situ Bopi tidak mengizinkan dua klub itu untuk tampil gitu kan. Tapi PT Liga nggak mau. Mereka harus 18 tim dan harus 2 tim ini masuk gitu kan. Nah, ujung-ujungnya pada akhirnya Bopi tetap bersikeras dan akhirnya PSSI dibekukan. Ini gitu awalnya.
Tapi kebetulan sekarang ketika apa namanya mereka mau mendirikan liga lagi, istilah liga kan. Liga. Dua timnya lagi bakal ada di dalamnya. Ada di SC nanti. Ada Surabaya. Walaupun sekarang namanya udah balik di Surabaya United Surabaya sama United. ya Arema gitu kan. Dua tim ini bakal balik lagi. Itu kan bakal jadi masalah kan. Kok tahun lalu nggak bisa, sekarang bisa gitu kan. Yang kedua adalah masalah verifikasi klub yang lain juga nggak ada yang benar gitu kan. Karena BOP itu kan baru bisa mengizinkan ketika mereka sudah ada standar-standar yang dicapai kan. Artinya harus ada verifikasi, dan pada ini adalah dari PT GTS sebagai operator liga. Nah, verifikasi ini nggak ada. Bahkan katanya PT GTS nggak ngelapor ke tim KCC, padahal seharusnya mereka melapor ke tim KCC sebagai pengganti PSSI istilahnya gitu. Jadi itu yang dipermasalahkan sama mereka, nggak ada verifikasi. Kedua, mereka nggak mau melaporkan ke tim KCC sebagai induk sepak bola sekarang. Jadi itu yang dipermasalahkan. Jadi walaupun ketika Kemenpora dan Presiden sudah mengapprove, tapi ketika mereka masih PT GTS ini belum mau melapor ke tim KCC sebagai induknya, itu masih dipermasalahkan terus, bakal terus dipermasalahkan terus sama mereka. Dan pada akhirnya sebenarnya kalau kita logis ya, kalau kita mengikuti secara sistem dengan benar, memang mau nggak mau mereka harus lapor ke BOPI sama tim KCC. Kenapa? Karena pada akhirnya rekomendasi BOPI ini bakal sangat penting untuk PT GTS sebagai operator untuk meminta izin keramaian. Izin keramaian ke kepolisian. Karena kalau nggak ada izin keramaian, berarti kan mereka harus bermain di ruang tertutup, nggak ada penonton, gitu kan. Jadi ketika yang masih dimasalahkan sekarang kan adalah gimana PT GTS ini bakal melaksanakan ISC kalau nggak ada rekomendasi BOPI. Berarti intinya ada di tim transisi sama ada di BOPI dan PT GTS. Apakah mereka mau melapor? Apakah mereka mau ngelon sama tim transisi atau enggak? Itu gitu. Kalau tadi permasalahannya ada di Surabaya United yang dulunya Persebaya sama Arema, tapi di ISC ini mereka ikutan, tapi nggak lolos verifikasi di waktu itu. Dan itu yang bikin PSSI jadi dibekukan. Dan sekarang mereka ikutan. Ini kok berantakan banget, Mas Edi? Iya, memang berantakan. Gimana? Gua asli nggak paham banget ini. Sebenarnya kalau mau jujur, BOPI itu kan hanya untuk pertandingan resmi. Artinya kalau sekelas turnamen nggak perlu juga sih. Nggak perlu. Bukan profesional. Bukan profesional ini berarti. Boleh katakanlah memang tim profesional, tapi kan masalahnya juga ini turnamen, bukan pertandingan resmi gitu. Juara atau tidak juara itu tidak ada implikasinya gitu. Tapi poin administrasi, misalnya NPWP, kemudian siup kepemilikan, kemudian soal surat-surat pajak, itu harus ditertibkan, gitu. Kayaknya sih kalau mau jalan memang harus jalan tengah gitu. Ya gunakan aja ini karena jangka panjang, turnamen ISC panjang, bikin aja mau mereka diwajibkan gitu, misalnya pada waktu tertentu atau nanti setelah ISC ya surat-surat itu harus sudah ada. Jadi ini semua masalah administrasi aja? Ya aslinya sebenarnya administrasi dan ya bumbu politik. Tim transisi itu ada rencana juga mau bikin turnamen. Ada info baru, ternyata tim transisi mau bikin turnamen. Ada lagi? Walaupun sampai sekarang nggak jelas bentuknya juga. Ini atas dasar apa tim transisi juga mau ikutan bikin kompetisi? Ya bebas aja kan, orang mau bikin turnamen kan bebas kan. Gua fokus dulu deh kayak. Walaupun nggak jelas itu perannya siapa, bentuknya seperti apa, namanya apa juga belum jelas. Waduh. Sebenarnya kan ini emang tugasnya tim transisi dari awal sih sebenarnya dari tahun lalu kan. Maksudnya bukan cuma turnamen, tapi kan kita butuh liga. Sebenarnya kan kalau gue pikir adalah dari tahun lalu sebenarnya tim transisi harusnya bergerak untuk bikin liga, kompetisi liga walaupun mungkin tidak resmi kayak SC gitu. Pada akhirnya gitu. Tapi apa yang dilakukan tim transisi sekarang adalah terlambat karena mereka baru ada rencana itu setelah ada rencana ISC ini gitu. Jadi kayak mereka kayak nggak mau kalah gitu loh. Ada masalah politik juga di dalamnya. ISC ini nggak ada urusannya sama PSSI, tapi yang ikutan klub-klubnya adalah anggota PSSI. Si PSSI ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Mereka anggotanya boleh untuk ikutan? Ya itu buktinya boleh. Itu buktinya boleh dan kemudian tim transisi merasa harus memverifikasi. Tidak ada teguran atau apa gitu dari PSSI? Nggak ada? Nggak ada dong. Terhadap anggotanya? PSSI kan nggak boleh apa-apa. Walaupun sekarang PSSI sebenarnya itu sudah boleh beraktivitas. Kalau berdasarkan keputusan MA.
Seharusnya udah bisa bikin kompetisi lagi dong. Harusnya udah bisa, tapi sekarang mereka tidak punya operator. Oke, operatornya Karena liga profesional. uh-huh. Secara administrasi, secara peraturan itu digelar diadakan oleh operator yang ditunjuk oleh peserta. Yang waktu itu adalah PT Liga. PT Liga. PT Liga udah dibubarkan. Dibikin lagi oleh jadi apa? GTS itu. GTS ya. Si Gelora Trisula Semesta. Yang notabene yang ngerjain ISC. Iya. Iya. Dan orangnya sama. Orangnya sama. Sama. Cuma beda bajunya doang. Iya. Oke, terakhir deh. Pusing banget ya, asli gue pusing banget ngomongin. Gue pikir ya kalau si liga kompetisi nonton di TV itu kayaknya tim-tim sepak bola Indonesia, klub-klubnya kayaknya udah baik-baik aja, mereka udah tanding, ngegarapnya dengan sangat amat rapi gitu dibanding dengan kompetisi-kompetisi sebelumnya. Gue pikir baik-baik aja. Nah, si SC ini ke depan bakalan memberikan dampak yang signifikan nggak sih buat pesepak bola Indonesia? Tergantung. Kalau praktiknya masih sama seperti zaman ISL, ya nggak akan kemana-mana. Tapi kira-kira ke depan praktiknya bakal sama nggak kayak ISL? Harusnya sama. Orang-orangnya sama. Orang-orangnya dengan sistem yang mungkin mirip juga sama. Jadi harusnya ya gitu doang. Kalau semuanya sama terus ngapain diadain? Buat nyari orang-orang nyari nafkah aja sih sebenarnya. Ini kan untuk cari duit lah. Cari duit sebenarnya. Intinya udah ini bikin kompetisi cari duit aja udah. Yang penting ada pemasukan. Ya itu yang dibilang sama tim transisi juga. Tim transisi bilang ISC ini hanya fokus pada keuangan, cari duit. Visinya nggak jelas. Menurut tim transisi, visinya tidak jelas. Kemudian tata kelolanya juga nggak jelas. Kalau misalnya mereka mau benerin, apa yang langkah awal yang harus dilakuin? Saling ngalah sebenarnya. Kayaknya administrasi harus dibenerin. Ya PSSI ya misalnya operator liganya. Karena ada kan peraturan di semua liga di dunia itu ada peraturannya. Yang dulu harus dijalanin dulu. Tapi sedangkan mereka tidak ada yang mau satupun yang mau ngejalanin. Semuanya cuma macan kertas. Pada praktiknya nggak jalan. Satu sisi ada turnamen, ada kompetisi katakanlah, itu bagus buat main. Tapi di satu sisi lainnya juga buruk. FIFA, gua kalau bertanya, FIFA bisa ikutan turun tangan nggak sih? Nggak bisa. Buat ngebantuin, gue bantuin deh lo, gue ngebenerin sepak bola lu. Kalau misalnya PSSI masih jalan dan ini semua masih di bawah PSSI mungkin masih bisa karena waktu itu kan ada misalnya ada dia bikin komite normalisasi lah atau apalah mungkin masih bisa lewat situ. Tapi kalau sekarang kan PSSI sendiri lagi dibekuin kan. Dan tim PSSI kan bukan anggota mereka. Ya nggak bisa ngapain dong. Jadi semua harus tergantung sama PSSI-nya. Iya, harus balikin lagi PSSI baru FIFA baru bisa masuk. Sementara ketika PSSI dibekukan, Kemenpora juga tidak melakukan apa-apa untuk mengenai PSSI. Karena kalau kita lihat kan perkembangan sepak bola itu harus dibuat berdasarkan piramida ini kan, apa namanya perkembangan kan. Jadi dari grassroots dari terus sampai ke atas kan. Kalau ini kan nggak ada jenjangnya yang pasti, bahkan degradasi promosi aja katanya nggak ada kan gitu kan. Jadi emang nggak ada kejelasan dari situ. Jadi emang turnamen ini turnamen. Ini paling sedikit 20 miliar tim untuk ikutan. Iya. Wow. Jadi guys, intinya adalah ISC ini adalah kompetisi yang dibuat untuk nyari uang. Kalau yang bisa gue tarik kesimpulan ya dari obrolan yang lumayan bikin gue sadar kalau persepak bolaan Indonesia ternyata belum ke arah yang lebih baik. Jadi kita doakan sama-sama semoga baik dari pemerintah maupun dari PSSI duduk bareng, yang ngobrol bareng kayak waktu gue bilang di edisi kemarin sebelumnya, minta maaf atau ngapain lah yang penting bener gitu ya. Kita ketemu lagi di edisi 442 Indonesia berikutnya dan masih di Shake Me Up Bintaro. Gua Esa, ciao.